mari punya niat beribadah, memuliakan Tuhan, dan menyerahkan hidup untuk diperlakukan semau-maunya Tuhan. Dalam Alkitab ada satu sosok yang memikul salib sampai ke atas bukit. Dia memikul salib itu sampai ke atas bukit. Matius 27 ayat 32. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Ada tradisi Yahudi di mana setiap mau merayakan Paskah, semua orang Yahudi yang ada di luar kota, di luar Yerusalem, akan berbondong-bondong datang masuk ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Salah satunya adalah Simon dari Kirene. Simon dari Kirene, dia datang dari Kirene. Kirene ini berada di Libya, Afrika Utara. Perjalanannya kurang lebih 1.500 kilometer. Atau kalau dengan perjalanan kaki dan unta kurang lebih 3-5 minggu perjalanannya. Niat Simon untuk datang ke Yerusalem adalah murni beribadah, merayakan Paskah bersama-sama. Paskah zaman itu adalah suatu kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi dia datang kepada Yerusalem. Niat murni untuk beribadah kepada Tuhan. Saat dia masuk di Yerusalem, saat dia melangkahkan kaki masuk di Yerusalem, tiba-tiba dia ditahan. Ditahan, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dia hanya ingin datang ke Yerusalem untuk beribadah, merayakan Paskah. Tapi dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Saat dia memikul salib itu cukup berat. Pundaknya luka, lecet, sakit. Belum lagi dia ditendang, belum lagi dia diolok-olokkan. Tapi dia setia menanggung, memikul salib itu, jalan ke Bukit Golgota. Dia menyerahkan hidupnya, diperlakukan Tuhan semau-maunya Tuhan. Ada satu sosok lagi di dalam Alkitab yang kebalikan dari Simon. Dia memperlakukan Yesus semau-maunya dia. Coba kita baca. Lukas 23 ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan. Ini Barabas ya. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Kebalikan dari Simon dari Kirene ini. Dia menyerahkan hidupnya untuk diperlakukan semau-maunya Tuhan. Padahal dia punya niat ingin beribadah kepada Tuhan. Tapi kenapa kebalikan? Sebaliknya, Pontius Pilatus ini memperlakukan Yesus semau-maunya kita. Adakah di antara kita yang memperlakukan Tuhan kita semau-mau kita?
Alkitab tidak mencatat dengan detail akhir hidup Pilatus, tapi ada beberapa sumber memang belum diverifikasi, tapi mengatakan bahwa Pilatus ini akhir hidupnya dia bunuh diri. Bunuh diri. Tetapi Simon dari Kirene yang memberikan hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk diperlakukan Tuhan semau-maunya, mendapatkan berkat yang luar biasa. Pertama, karena Simon Kirene ini setelah mengalami beberapa banyak hal termasuk hari Pentakosta, sebenarnya kesadaran atau sadarnya Simon dari Kirene ini pada saat hari Pentakosta hari pertama. Di situ dia sadar bahwa ternyata salib yang dia pikul itu adalah salib Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Maka sadarlah Simon dari Kirene ini dan kembali ke Kirene membentuk satu jemaat. Itu berkat pertama dari Tuhan. Yang mau menyerahkan hidupnya untuk diperlakukan semau-maunya Tuhan. Yang kedua, keluarganya ditinggikan, dimuliakan. Anaknya dimuliakan, istrinya pun dimuliakan. Hidup keluarganya ditinggikan. Karena mau menyerahkan hidupnya untuk diperlakukan Tuhan semau-maunya Tuhan. Akhir hidupnya, jemaat diberkati, keluarga dimuliakan, ditinggikan. Adakah kita saat ini yang merasa ada beban berat? Melampaui kekuatan saya, melampaui kekuatan kita. Artinya kita sedang memikul salib. Maukah kita berontak? Kita sedang diperlakukan Tuhan semau-maunya. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat mengalah. Tapi mari punya niat beribadah, memuliakan Tuhan, dan menyerahkan hidup untuk diperlakukan semau-maunya Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita belajar dari Simon orang Kirene. Memang kita tidak dapat menentukan apa yang kehidupan berikan untuk kita. Tetapi kita dapat menentukan apa yang kita berikan untuk kehidupan. Dan jika kita memilih untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dengan memandang ke salib Yesus, kita dapat mengubah beban menjadi berkat. Salib membawa Simon kepada kehidupan sejati. Salib mengharuskan Simon berjalan mengikut Yesus. Salib menjadikan Simon bagian dari sejarah keselamatan manusia. Salib mendatangkan sukacita, pelayanan, bukan hanya Simon, melainkan keturunannya. Bisa kita bayangkan waktu Simon memikul salib itu, dia berjalan di belakang Yesus. Dan waktu itu Yesus kondisi sempoyongan, memaksa untuk jalan. Dan beban yang dipikul oleh Simon ini cukup berat. Semakin pelan jalannya, semakin berat bebannya. Tapi dia berupaya. Tidak dapat diskon. Tidak dapat diskon atau bonus. Cukup di kaki gunung Bukit Golgota. Enggak, harus sampai ke Bukit Golgota. Tetap dia mengikuti langkah tertati-tati Yesus
sampai ke Bukit Golgota. Haleluya. Puji Tuhan. Kita belajar dari Simon. Pikul salib. Walaupun berat, tubuh kita luka, lecet karena gesekan salib itu. Tapi kita tetap mau melangkah. Terus melangkah, maju, naik ke bukit yang dijanjikan Tuhan. Suatu tempat yang indah dan mulia. Amin.